Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan tentang CAPA. Apa sih CAPA itu? Mungkin kalian sebagian ada yang tahu nih apa kepanjangan dari CAPA. Oke, right. Kalian benar sekali. CAPA itu adalah kepanjangan dari Correct Action and Preventive Action. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu ya teman-teman. Halo, namaku Nurdiana Holidah, biasa dipanggil Dina. Saat ini aku sedang menjalani profesi apoteker di Universitas Jember yang sekarang sedang menjalani praktek kerja profesi apoteker di UD Herbalindo. Nah, apa sih UD Herbalindo itu? Nah, UD Herbalindo ini merupakan suatu industri, yaitu usaha kecil obat tradisional yang memiliki produk seperti kapsul jamu seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus turut serta ya buat melestarikan budaya jamu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materinya ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa konten ya yang berisi definisi dari CAPA itu apa, corrective and preventive action itu apa, langkah penyusunan CAPA itu bagaimana, terus menentukan tingkat kekritisan itu bagaimana, studi kasusnya nanti aku akan lampirkan, serta dokumen-dokumen dari CAPA yang harus dipenuhi itu apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama kita bahas dari definisi dari CAPA itu sendiri. Apa sih itu CAPA? Mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang tahu nih CAPA itu apa, atau mungkin pada saat belajar teman-teman tuh udah mengetahui nih CAPA itu apa. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi CAPA itu merupakan investigasi yang terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi melalui tindakan korektif dan preventif agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Nah, dari pengertian tersebut mungkin teman-teman sudah tahu nih tujuannya untuk apa. Ya, pastinya tujuannya CAPA ini untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari kualitas produknya. Dan oke, yang selanjutnya, kalau dari pengertian yang tadi, CAPA itu kan merupakan suatu tindakan untuk membereskan masalah gitu ya teman-teman, dan mencari solusinya gimana sih biar masalah ini nggak terulang lagi gitu. Terus kita tahu dari mana masalah itu datang. Nah, dari sini teman-teman. Jadi masalah itu datang bisa dari dua aspek. Jadi yang pertama itu ada internal dan yang kedua itu ada eksternal. Nah, yang internal ini bisa jadi dari hasil temuan inspeksi atau audit. Contohnya ada penyimpangan di proses distribusi atau ada penyimpangan di proses produksi. Nah, itu kita bisa tahu tuh ada nggak masalah di situ. Dan yang kedua faktornya itu ada dari eksternal, yaitu contohnya nih sering kita temui ya di luar sana, yaitu adalah keluhan dari customer. Ada nih customer yang mengeluh tentang produk kita, contohnya segelnya rusak atau botolnya rusak gitu dan lain-lain teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih corrective action, apa sih preventive action. Kenapa? Jadi kalau teman-teman tahu tadi CAPA itu kan merupakan satu kesatuan gitu ya. Kita bahas nih satu-satu. Corrective action itu merupakan tindakan yang bertujuan memperbaiki ketidaksesuaian yang sudah terjadi dan menghindari terulangnya ketidaksesuaian yang sama. Jadi tindakan ini tuh merupakan tindakan yang reaktif atau tindakan yang sudah terjadi. Jadi kita fokusnya itu untuk memperbaiki permasalahannya. Sedangkan kalau preventive action ini merupakan pencegahan ya. Jadi kita menghindari terjadinya ketidaksesuaian itu dengan cara improvement atau peningkatan dari sistem-sistem kita atau peningkatan dari produk kita dan lain-lain. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang langkah penyusunan CAPA. Bagaimana sih caranya menyusun CAPA itu? Apa kita cuma mengidentifikasi terus kita mencari solusi lalu ya gitu aja? Tidak semudah itu ya teman-teman. Jadi kita ada tahapannya nih buat CAPA itu terrealisasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, yang pastinya tuh ada identifikasi. Jadi identifikasi ini merupakan deskripsi masalah secara singkat tapi lengkap dan harus memuat informasi yang cukup.
dan jelas agar masalah yang diuraikan mudah dimengerti. Evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini kita mengevaluasi semua masalahnya dan semua dampaknya, dan itu harus jelas dan rinci ya teman-teman. Jadi evaluasi itu harus mencakup yang pertama dampaknya tuh bagaimana, ada dampak di bagian mana, di biaya, fungsi, kualitas, kepuasan pelanggan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah penilaian resiko. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana sih keseriusan masalahnya ini, kita harus menilai keseriusan masalahnya itu bagaimana. Terus yang ketiga, bagaimana sih tindakan perbaikan yang akan kita lakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah. Oke, kita move ke yang ketiga, yaitu adalah investigasi. Prosedur investigasi ini mencakup yang pertama, pastinya ada sasaran. Nah, sasarannya ini siapa? Yang kedua, prosedurnya itu bagaimana? Ini tuh untuk menetapkan faktor penyebab dan akar permasalahannya. Nah, yang ketiga itu adalah tanggung jawab dan resource. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada masalah ini? Seperti itu. Oke, kita move yang keempat, yaitu adalah analisis. Jadi pada poin keempat ini merupakan analisis akar penyebab masalah. Nah, untuk apa analisis akar penyebab masalahnya? Ya, untuk mendapatkan akar penyebab masalah dan mengidentifikasi kontribusi penyebab-penyebab lainnya. Jadi biar kita tahu akar permasalahannya di mana dan tidak terulang kembali. Oke, kita move ke yang kelima, yaitu adalah action atau rencana tindakan. Jadi pada tahap ini kita akan menyusun daftar tindakan yang akan dilakukan. Dan pastinya kita harus menentukan metode terbaik untuk hasil analisisnya. Kita move ke yang keenam, yaitu adalah implementasi. Kalau tadi kita sudah menyusun daftar tindakan yang akan kita lakukan, sekarang kita akan mengimplementasikannya. Nah, biar semua yang sudah kita susun itu tidak berantakan lagi. Jadi pastikan semua rencana itu dilakukan dengan baik dan tuntas. Oke, kita ke tahap yang terakhir, yaitu tindak lanjut. Ya, di sini adalah verifikasi dan nilai efektivitas. Jadi kita memverifikasi apakah masalahnya tuh sudah teratasi atau belum, atau masalahnya tuh akan terulang kembali nggak ya kira-kira, seperti itu. Jadi kita juga menilai nih di sini efektivitas tindakannya tuh bagaimana, hasilnya tuh bagaimana, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau tadi kita udah tahu nih bagaimana cara menyusun CAPA. Nah, terus cara kita menilai tingkat kekritisannya tuh bagaimana? Cara kita tahu kalau sebenarnya masalah itu masalah besar atau masalah yang masih bisa diatasi itu bagaimana? Nah, di sini teman-teman, jadi kita akan belajar untuk menentukan tingkat kekritisan. Nah, untuk menentukan tingkat kekritisan ini di industri biasanya digunakan metode yaitu FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama pasti kita akan membentuk tim ya teman-teman. Tim ini fungsinya buat mengidentifikasi masalah yang ada di industri tersebut. Nah, ini kita bicara tentang tim yang internal ya teman-teman. Biasanya kalau eksternal tuh contohnya dari BPOM seperti itu auditnya gitu. Jadi kalau dari eksternal itu bukan dari kita ya. Nah, yang kedua kita harus mengidentifikasi potensi kegagalan atau keparahan masalah yang mungkin terjadi di setiap tahapan proses. Nah, tahapan ini biasanya disebut severity ya teman-teman. Jadi tahu nih keparahannya tuh separah apa sih gitu. Terus next kita yang ketiga yaitu adalah mengidentifikasi frekuensi terjadinya suatu masalah atau biasa disebut occurrence. Jadi kita tahu nih masalah ini tuh sering apa enggak sih. Keempat yaitu adalah mengidentifikasi sistem kontrol yang ada. Biasanya sih disebut detection ya teman-teman. Jadi kita tuh tahu seberapa sulit sih masalah ini ditemukan dan seberapa sulit sih masalah ini tuh diatasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Nah, di yang kelima ini kita akan menghitung risk priority number atau biasa kita singkat RPN. Nah, RPN ini kita dapat dari mana? Nah, kalau kalian tahu tadi ada severity, occurrence, dan deteksi. Nah, itu tuh tinggal dikalikan aja teman-teman. Kalau menurut rumus RPN-nya itu dikalikan. Jadi severity kali occurrence kali detection. Nah, skalanya ini setiap industri itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Tapi umumnya yang digunakan suatu industri itu adalah skala 1 sampai 10. Nah, jadi kita punya gambaran nih
skala berapa sih yang harus, jadi kita punya gambaran nih skala berapa sih yang harus kita berikan, bukan masalah gitu. Step yang terakhir yaitu adalah menetapkan langkah perbaikan. Jadi setiap masalah kita tidak hanya fokus ke masalahnya ya teman-teman, tapi kita juga pastinya fokus untuk menetapkan perbaikannya bagaimana dan pencegahannya tuh bagaimana, improvementnya tuh bagaimana. Seperti itu. Next slide ini merupakan contoh skala ya. Kalau tadi aku bilang skala setiap industri berbeda-beda, ini merupakan suatu gambaran dari identifikasi akar permasalahannya yang severity. Nah, pada severity ini semakin tinggi angkanya, kalau kalian lihat di tabel itu, semakin tinggi angkanya semakin tinggi risiko yang akan diperoleh. Nah, jadi produk itu bisa membahayakan customer. Ini untuk identifikasi akar permasalahan yang occurrence. Nah, occurrence ini sama seperti yang severity barusan. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin tinggi juga resikonya, dan semakin sering ya masalahnya itu terjadi. Namun untuk identifikasi akar permasalahannya detection ini berbeda ya teman-teman, kayak terbalik gitu. Jadinya semakin rendah angkanya, tingkat resikonya tuh semakin tinggi. Jadi semakin susah akar permasalahan ini tuh dideteksi, dan semakin susah juga untuk ini tuh diatasi. Kita move ke studi kasus. Oke, studi kasus kali ini saya contoh ada permasalahan di area produksi. Kita baca bareng-bareng yuk teman-teman. Nah, supervisor sedang melakukan inspeksi di area penerimaan bahan baku daun kelor. Nah, namun pada saat proses penimbangan didapatkan bobot bahan baku daun kelor yang tidak sesuai dengan yang tercantum di faktur. Nah, setelah dilakukan penelusuran dan penimbangan ulang dengan alat timban yang lain dan dengan alat timban yang lain didapatkan permasalahan yang diakibatkan oleh timbangan yang digunakan terdapat penyimpangan dan tidak dilakukan terkalibrasi dahulu. Oke, dari permasalahan yang terjadi kita bisa tahu nih akar permasalahannya itu di mana. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu nih akar permasalahannya di mana. Yap, benar sekali, akar permasalahannya ada di timbangan yang belum dikalibrasi. Nah, kok bisa tahu sih timbangan itu belum dikalibrasi atau tidak? Nah, kita tadi baca ya teman-teman, karena pada penelusuran dan penimbangan ulang dengan alat yang lain yang pastinya, kalau alat yang lain pastinya sudah dikalibrasi ya, itu hasilnya sesuai. Namun pada timbangan yang belum dikalibrasi itu tidak sesuai. Nah, jadi ketemunya di situ masalahnya ada pada timbangan yang belum dikalibrasi. Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu nih identifikasi masalahnya bagaimana, nah kita akan menghitung parameter sesuai yang tadi kita udah bahas, yaitu severity, occurrence, dan detectability. Nah, severity, oke, menurutku pada tingkat severity mungkin akan menimbulkan keluhan dan terdapat gangguan kesehatan yang bersifat minor dari pelanggan. Karena apa? Timbangan itu kan hal yang pertama ya, kalau seumpamanya kita membuat produk, dan timbangan itu adalah hal yang pertama. Jadi kalau semuanya timbangannya salah, pasti kebelakangannya juga salah dan teman-teman. Jadi menurutku ini skornya kita beri 3, yaitu bisa dikategorikan sedang. Kita lanjut ke occurrence. Nah, kira-kira terjadi kegagalan nggak ya pada produknya? Nah, menurutku pasti ada terjadi kegagalan karena balik lagi ya teman-teman, timbangan itu adalah tahap awal. Jadi kalau semuanya timbangan udah salah, jadi ke belakangnya menurutku pasti salah juga. Jadi aku menempatkan skor di 9 ya, di yang tinggi. Nah, yang terakhir, detectability, menurutku masalah ini tuh sulit untuk dideteksi dan ditangani, karena kalau semuanya sudah sampai proses produksi, kita nggak bisa handle lagi nih yang sudah di awal, yang paling penting di awal yaitu timbangan, kita nggak bisa handle lagi kalau semuanya sudah menjadi produk, dan mungkin produknya tuh bisa ditarik atau ya tidak bisa digunakan lagi, tergantung kebijakan pabrik masing-masing ya teman-teman. Jadi aku menempatkan skor di 9, yaitu tinggi. Nah, kita tinggal kalikan saja nih RPN-nya. Jadi 3 dikali 9 dikali 9 yaitu adalah 243, yaitu dikategorikan tinggi. Dari mana? Nah, kalian bisa lihat
Di aku rendah itu dikategorikan 1 sampai 3, sedang itu 9 sampai 81, dan tinggi itu 243 sampai 729. Oke, next. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen CAPA yang memang kita harus isi ya teman-teman. Yang pertama ini adalah laporan penyimpangan dan tindakan yang telah diambil. Nah, pada tabel itu kalau teman-teman lihat ya, itu sudah ada penyimpangan nomor berapa, terus alatnya tuh apa atau produknya tuh apa, tanggalnya tuh kapan terjadinya, nomor batch juga jangan lupa ya. Nah, terus rincian penyimpangan yang terjadi itu apa? Yaitu tadi timbangannya tidak dikalibrasi sehingga terjadi perbedaan di faktur dan aslinya. Rincian tindakannya apa? Rincian tindakan sementara yang akan diambil kita itu apa? Kan nggak mungkin kita harus mengkalibrasi dulu timbangannya, kan nanti proses produksinya itu tetap di sana aja gitu, nggak maju-maju gitu ya teman-teman, nggak kerja-kerja. Jadi kita akan mengganti timbangan yang tidak dikalibrasi itu dengan timbangan yang lain. Oke, satu juga diberikan ya teman-teman, resikonya itu tinggi, sedang atau rendah. Terus tinggal ditanda tangan dengan pelapornya siapa, dengan kepala unit yang bersangkutan, lalu ditandatangani juga dengan kepala unit itu. Oke, pada formulir kedua kalau teman-teman lihat ini merupakan penyelidikan penyimpangannya. Jadi di formulir ini kita harus membeberkan atau menjelaskan ya apa sih yang terjadi. Jadi dari awal itu kan supervisor menemukan perbedaan penimbangan pada faktur dan aslinya. Jadi kita jabarkan. Terus apa nih yang menyimpang? Tadi yang menyimpang adalah timbangan yang belum dikalibrasi. Terus siapa sih yang terlibat? Yang pertama pasti bagian penerimaan, yang kedua pasti kepala produksinya dan anggota produksi, yang ketiga pasti juga kepala gudang. Nah, mengapa sih penyimpangan tersebut timbul? Ya tadi karena timbangan yang belum dikalibrasi. Kita beberkan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kurangnya kedisiplinan dari personil untuk penetapan timbangan, dan SOP-nya tidak menyebutkan juga spek timbangannya itu harus bagaimana. Nah, usulan tindakan perbaikan dan pencegahan ini apa gitu. Jadi kita beberkan. Kalau di sini di masalah ini pastinya yang pertama mengganti timbangan yang belum dikalibrasi dengan yang sudah dikalibrasi. Yang kedua, dilakukan penjadwalan kalibrasi rutin, jadi biar tidak ada masalah serupa lagi. Yang ketiga, kepala produksi itu wajib memonitoring kalibrasi alat secara rutin, jadi semua alat, gak cuma timbangan aja gitu. Yang keempat, dilakukan pelatihan personil terkait proses penimbangan yang benar. Yang kelima, merevisi SOP. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tindakan perbaikannya itu hanya ada di nomor 1 aja gitu. Jadi kita mengganti timbangannya. Nah, sedangkan yang nomor 2 sampai 5 itu merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Setelah itu kita buat tabel dan kita buat batas waktu serta penanggung jawabnya siapa. Setelah diberi paraf dan tanggal. Oke, kita move ke formulir ketiga, yaitu ada pengesahan penanganan tindakan perbaikan dari penyimpangan. Nah, penyimpangannya nomor berapa, tanggal berapa, akan perbaikan yang dilakukan itu nomor berapa. Jadi kita menuliskan revisi protapnya nomor berapa, terus penanggung jawabnya siapa, tanggal selesainya berapa, dan tindakan pencegahan yang dilakukan itu apa. Nah, jadi tindakan yang dilakukan ya pastinya mengganti timbangan yang belum dikalibrasi dengan yang sudah dikalibrasi. Kesimpulannya apa? Jadi kita beberkan seperti itu. Kalau di sini perbedaan bobot bahan baku daun kelor dari timbangannya sudah dikalibrasi dan belum itu menimbulkan perbedaan. Nah, kesalahan ini didasarkan kepada bagian produksi yang belum melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Namun juga salahnya juga dari SOP-nya karena tidak menjelaskan secara rinci terkait spesifikasi timbangan. Oke, yang terakhir kita harus mengisi form tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Nah, ini tuh kayak rekap ya teman-teman. Jadi rekap dari 3 formulir yang tadi. Di sini tuh ada nomor TP-TP-nya berapa, nama usahanya apa, alamatnya apa, tujuannya apa, dan tanggal inspeksinya itu kapan. Nah, di sini ada sub aspeknya apa, temuannya bagaimana,
tingkat kekritisannya itu bagaimana, persyaratannya itu apa, kesenjangannya itu apa, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya itu apa, PIC-nya siapa, target pelaksanaannya siapa, statusnya bagaimana, selesai atau dalam proses, dan bukti pelaksanaannya itu apa. Jadi ini kayak rekap dari 3 formulir itu, bisa kalian lihat di tabel sebelah kanan. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mempresentasikan CAPA ini. Sekian presentasi dari aku. Sebelumnya aku punya pantun nih buat kalian. Ke pasar beli nangka, taunya ketemu si Janu. Ayo kita orang Indonesia jangan lupa minum jamu. Nah, sebagai orang Indonesia kita harus tahu kalau jamu itu merupakan obat tradisional yang sudah nenek moyang gunakan untuk semua kalangan dari bayi sampai dewasa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan adanya jamu ya teman-teman. Jadi jangan lupa minum jamu. Kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, terima kasih, bye bye.